Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya bahwa pada malam hari ini, di malam yang kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa kepada kita, manusia yang lebih mencintai kepada diri kita, melebihi dari diri kita mencintai diri kita sendiri. Manusia yang lebih mencintai kita, melebihi dari ayah dan ibu kita mencintai diri kita. Menyayangi kita, mencintai kita, melebihi dari saudara kandung kita, ya, adik-beradik kita, kekasih kita, dan siapa saja, ya, dari yang ada di alam semesta ini. Rasulullah lebih sayang kepada kita, lebih cinta dengan kita, lebih melindungi kita dari semuanya itu. Manusia yang hari-hari mendoakan kita siang dan malam agar kita terampuni dosa-dosa kita, selamat di dunia dan selamat di akhirat, agar kita berbahagia dunia dan akhirat. Manusia yang mengorbankan segala sesuatu yang beliau miliki, yang teramat berharga, yaitu waktu beliau, diri beliau, keluarga beliau, harta benda beliau, dan semua yang beliau miliki untuk memperjuangkan kita agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita hidup suci, agar kita hidup berakhlak, agar kita hidup beraturan sesuai dengan syariat yang mulia ini, sehingga kita menggapai kejayaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia yang tidak pernah letih, ya, memperjuangkan hal ini untuk umatnya. Masya Allah. Manusia yang kita tidak mungkin bisa untuk membalas jasa baik beliau kepada diri kita. Masya Allah. Itulah Nabi Agung Muhammad SAW, superhero kita yang tidak ada tandingnya dan tidak ada lawannya. Yang mana satu ketika disebutkan dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh salah satu malaikat, dan malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau 3 doa yang makbul, 3 doa yang mustajab. Silahkan antum meminta apa saja akan Allah terima. Maka Rasul mengatakan, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku. Itu permintaan yang pertama kali muncul dari lisan beliau terhadap kesempatan doa yang makbulah tadi. Kalau Rasulullah mengatakan Allahumma ighfir li ummati, berarti dari hati beliau yang paling dalam, yang selalu beliau ingat dan selalu beliau perjuangkan adalah umat ini. Umat inilah yang ada dalam hati beliau, sehingga beliau tidak memikirkan putrinya, tidak memikirkan cucunya, tidak pula memikirkan istrinya, dan tidak memikirkan siapapun juga,
Tapi beliau yang pertama kali beliau sebutkan adalah umatnya. Allahumma ighfir li ummati. Luar biasa. Baik ya Rasulullah, itu permohonan engkau yang pertama. Untuk permohonan engkau yang kedua, apa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, permohonan saya yang kedua, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Ampuni umatku ya Allah. Dua kesempatan hebat, dua kesempatan agung. Ya, Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Masya Allah. Kemudian permohonan engkau yang kedua. Kalau permohonan engkau yang ketiga apa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, khaba'tu da'wati al-mustajabah li ummati yawmal qiyamah. Aku simpan doaku yang mustajabah ini untuk umatku nanti di hari kiamat. Tiga kesempatan doa yang mustajabah semuanya untuk umatnya, semuanya untuk kita. Beliau mengatakan dalam riwayat bahwa seluruh para nabi dan para rasul mereka telah bersegera, mereka telah hilang kesempatannya untuk di akhirat. Semua doanya yang mustajabah ya digunakan ya untuk mendoakan umatnya di dunia. Adapun saya kata Nabi, khabatu da'wati al-mustajabah li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa pamungkas istilahnya. Doa yang mustajabah yang hebat ini aku simpan masih untuk umatku, untuk memperjuangkan umatku nanti di hari kiamat. Begitu luar biasanya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada kita. Masya Allah. Itulah superhero kita. Manusia yang tidak pernah ada dosa, tidak pernah ada cacat, tidak pernah ada aib, tidak pernah ada apapun hal. Sempurna ya di dalam surahnya, sempurna di dalam sirahnya, sempurna di dalam sarirahnya. Itulah insan kamil. Surahnya artinya gambaran jasad lahiriahnya beliau adalah sempurna. Sempurna wajahnya, ya matanya, hidungnya, pipinya, bibirnya, telinganya, jenggotnya, jidatnya, kepalanya, postur tubuhnya, sempurna, semuanya sempurna. Sehingga disebutkan bahwa aku ini diberi 100% ya 100% dari semua kebagusan, semua kegantengan, semua keindahan, dan diberikan kepada saudaraku Yusuf separuh, ya setengah dari itu. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang begitu ganteng, yang begitu luar biasa, yang mana para wanita-wanita pembesar Mesir sangat tertarik ya dengan gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sehingga disebutkan mahadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Ya, sebutkan seperti itu karena takjubnya orang Mesir terhadap kegantengan, kebagusan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu adalah hanya setengah dari gantengnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan ketika melihat kesempurnaan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, wa ajmalu minka kalam ra'atuhu aini wa ajmalu minka kalam taridan nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u.
wahai Rasulullah, orang yang sebagus engkau, orang yang seganteng engkau, sungguh tidak pernah mataku ini melihat. Dan seorang sebagus engkau, seganteng engkau, tidak mungkin ada lagi perempuan yang akan melahirkan seperti engkau. Tidak lagi sudah, tidak ada lagi wanita yang melahirkan orang sebagus engkau dan seganteng engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khuliqta mubara'an min kulli aibin. Engkau ini dicipta tidak ada aib sama sekali, tidak ada kekurangan sama sekali, sempurna semua. Manusia ini ya pasti ada kekurangannya, kecuali Nabi SAW. Ya, orang ganteng, oh ini bagus, ini ganteng orangnya, tapi sayang matanya begini, sayang hidungnya gini, sayang ininya begini. Tetapi Nabi SAW sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada aib semuanya. Khuliqta mubara'an min kulli aibin, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada aib. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah sepertinya engkau ini dicipta sesuai dengan permintaanmu ya Rasulullah, sesuai dengan pesananmu. Begitulah surahnya Nabi SAW. Ya, matanya apabila memandang langit, ya, maka beliau tajam sekali, sehingga disebutkan bahwa orang-orang biasa kalau memandang bintang Thuraya itu hanya 7 buahnya, 7 buah kelihatan dari bumi. Tetapi Nabi SAW bisa menghitung bahwa bintang Thuraya itu ada 13 baris. Masya Allah. Dan matanya bisa melihat. Disebutkan bahwa beliau SAW ini bisa memandang dari semua arah. Maka Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim ketika mensyarahkan hadis Nabi SAW, Atimmus sujud, atimur ruku'a was sujud, fa inni anduru min wara'i dhahri. Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabat, sempurnakanlah kalau engkau ini ruku' dan sempurnakanlah kalau engkau ini sujud, karena sesungguhnya aku bisa memandang dari belakangku, ya, dari belakangku, dari arah belakangku aku bisa memandang. Maka Imam Nawawi mengatakan dalam syarahnya, Nabi SAW itu cahaya, ya, sehingga karena cahaya bisa memandang dari semua arah. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad ja'akum nurum wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian itu cahaya dan kitab mubin, yaitu Al-Quran. Nabi SAW cahaya. Sehingga karena beliau itu cahaya, ya, beliau apabila berjalan di bawah terik sinar matahari, maka tidak ada bayangannya. Orang tidak bisa memandang bayangan Nabi SAW. Jadi cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Karena cahaya matahari bisa tenggelam di waktu malam hari, tetapi cahaya Nabi SAW menyinari dunia, ya, hingga akhir zaman tidak akan tenggelam. Syamsun la taghib, matahari yang tidak pernah tenggelam. Hingga sekarang ini, di malam hari ini, di waktu ini, dan di abad ini yang sudah 1400 tahun yang lalu, saat ini kita duduk bersama-sama merindukan Nabi Muhammad SAW. Untuk kapan kita bisa memandang wajahnya, kapan kita bisa bersalaman dengan tangannya, kapan kita bisa memeluk tubuhnya, kapan kita bisa mendengar suaranya. Ini semuanya adalah barakah dari cahayanya Nabi SAW yang masuk dalam hati kita dan hati umat Islam semuanya, sehingga mereka rindu berjumpa dengan Nabi SAW walaupun sudah ribuan tahun. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, ya, kalau kita cerita mengenai beliau, kesempurnaan yang tidak bisa mungkin habis-habisnya. Kita cerita bagaimana kesempurnaan Nabi SAW. Sirahnya, perjalanan hidupnya,
semua adalah kemuliaan. Sarirahnya, sifat-sifatnya, cinta kepada fakir miskin, cinta kepada anak-anak yatim, ya, cinta kepada umatnya, ya, sifatnya tawadhu, ya, sifatnya sabar, sifatnya karim, dermawan yang luar biasa, sehingga karihal mursalah, seperti angin yang bertiup dalam kedermawan Nabi, menginfakkan harta bendanya, la yakhaful faqr, sampai beliau tidak takut miskin, ya, tidak takut miskin karena kedermawanan beliau di dalam menginfakkan harta bendanya. Suatu ketika beliau mendapatkan harta benda dari Bahrain, ya, ratusan kilo emas, ya, ton emas, maka dibagi-bagi semua, ya, dibagi-bagi semua dari harta emas itu kepada para sahabat-sahabatnya. Ada paman beliau yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib yang pernah dijanjikan Rasulullah akan diberi harta dari Bahrain apabila beliau dapat, maka beliau mengatakan, ambil itu emas sekuat engkau ya paman. Sepulangnya dari membagi-bagikan harta itu sampai kepada istrinya mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar engkau telah membagi-bagi emas yang datang dari Bahrain. Benar, saya bagi-bagikan semuanya kepada mereka. Adakah engkau sisakan barang sekeping saja untuk kita beli makanan sebagai buka puasa kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku telah habiskan semuanya. Engkau tidak pesan kepada aku sebelum aku tadi datang ke masjid, sehingga telah habis semuanya. Maka sahabat-sahabat yang ada di rumah, mereka bersenang-senang dengan emas yang mereka bawa. Nabi SAW berbuka puasa hanya dengan minum air saja dan makan korma. Tidak ada apa-apa. 3 bulan lamanya lebih Rasulullah kitchennya tidak mengepul asap, alias tidak pernah memasak. Hanya memakan aswadin, yaitu air dan korma. Begitu Nabi SAW dermawannya sampai luar biasa. Ya, beliau SAW memiliki kesempurnaan dalam dengan lawannya pun, ya, beliau dipercaya, sehingga kita tahu dengar ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW itu masih menyimpan harta-harta berharga yang dimiliki oleh lawan-lawannya. Lawan-lawannya yang mengusir beliau, lawan-lawannya yang itu malam mau membunuhnya, harta bendanya yang berharga, yang berupa emas, yang berupa perak, yang berupa harta yang berharga, itu dititipkan, diamanahkan di rumahnya Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih muda, suruh tidur di katilnya Nabi SAW dan mengatakan bahwa ini harta milik fulan, kau kembalikan, yang ini milik fulan, kau kembalikan, yang ini milik fulan, kau kembalikan. Ya, walaupun Nabi SAW saat itu diusir oleh mereka dan akan dibunuh oleh mereka. Pastinya sebagai musuh bisa saja Rasulullah ambil, tapi Nabi SAW tidak mengambil walaupun 1 ringgit pun dari harta itu. Menunjukkan orang yang diamanahi hingga musuhnya pun percaya kepada beliau. Maka pantaslah beliau dijuluki Al-Amin. Al-Amin, manusia yang bisa dipercaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu ketika Rasulullah mendoakan istrinya, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Allahumma irfa' darajataha. Ya, doakan yang luar biasa, ampuni dosa-dosa Aisyah yang dulu dan yang akan datang, angkat derajatnya, masukkan dalam surga, bebaskan dari api neraka, bebaskan dari siksa kubur. Maka Sayyidina Aisyah, istrinya, sangat gembira sekali. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah, sungguh aku lihat engkau telah bergembira sekali. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak gembira? Engkau doakan dengan doa yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, ketahuilah doaku yang seperti itu untuk umatku tiap-tiap malam. Aku tiap-tiap malam mendoakan umatku seperti doa itu. Tiap-tiap malam ini istrinya didoakan hanya sekali.
Rasulullah mendoakan kita tiap-tiap malam. Begitulah Nabi SAW memperjuangkan kita dan mencintai kita yang luar biasa. Sehingga ketika surat Duha datang kepada beliau, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, Tuhanmu akan memberikan kepadamu ya Muhammad, fatardah, hingga kamu ridha. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabb, ma arda ahadan min ummati dakhalan nar. Aku tidak ridha satupun dari umatku masuk neraka. Maka aku akan perjuangkan semua umatku masuk surga. Maka beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang menolak surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak surga ya Rasulullah? Dakhalal jannah man ata'ani, ya dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku itulah orang yang menolak surga. Begitulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai kita dan memperjuangkan kita. Sekarang bagaimana kita tidak rindu dengan beliau. Tadi saya kalau mendengarkan lagu yang disebutkan tadi, langkah indahnya hidup ini apabila kita bisa menatap wajah Nabi SAW, itu kalau saya renung-renung saya sering menangis mendengar lagu itu, betul-betul menyentuh hati. Rindu melihat wajah Nabi SAW yang sangat-sangat ganteng, sangat-sangat luar biasa, sempurna. Semoga kita bisa dikumpulkan kepada Nabi SAW insyaAllah di dunia ini hingga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.